Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Profesor Manil Kasolani sebagai pengampu mata kuliah Ekologi dan Pendidikan Lingkungan dari Prodi Pendidikan Geografi Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan materi tentang faktor-faktor pembatas dari ekosistem air tawar. Beberapa waktu yang lalu mungkin kalian sudah tahu bahwa yang namanya ekosistem air tawar itu ada dua hal. Yang pertama itu ada yang dikenal dengan lentik, berupa apa? Berupa air yang mengalir seperti sungai, kemudian parit dan seterusnya. Dan yang kedua itu ada yang tergenang, dikenal dengan lotik, misalnya danau, kemudian kolam, waduk, dan lain-lainnya. Nah itu ya. Sehingga ini memang termasuk sumber daya yang dapat diperbaharui. Termasuk juga ada yang di tanah. Dan air tanah juga termasuk, itu adalah air tawar, itu ya, air tawar. Air tawar itu jadi, nah itu. Dan sekarang ini memang keberadaan air tawar itu betul-betul kritis, ya. Dari tahun ke tahun itu terus menurun kualitas dan kuantitasnya itu. Karena apa? Ya sebenarnya sebagai dampak dari pembangunan. Kadang orang tuh sering kurang memperhatikan keselamatan air tawar. Pada air tawar itu memang termasuk sumber daya. Bayangkan kita kan dulu tidak pernah membeli air minum. Sekarang tuh air minum tuh sudah diperjualbelikan dengan biaya yang cukup tinggi. Dulu tuh dianggap sebagai barang gratisan, sekarang nggak bisa. Bepergian Anda kemanapun pasti menggunakan air-air yang bersumber dari air tawar. Itu diantara itu. Makanya sekarang juga berkembang berbagai perusahaan yang terkait dengan air tawar, ya itu. Karena itulah mari kita sama-sama untuk menjaga sumber daya alam ini supaya kita tetap lestari. Nah, karena itulah makanya saya ingin menyampaikan bahwa kalau kita melakukan sesuatu yang terbaik, insya Allah kita akan memberikan manfaat bukan hanya untuk keluarga, untuk masyarakat, dan untuk juga negara. Nah inilah. Nah, berkaca dari berbagai pengalaman di masa lalu, mari kita melakukan konservasi ekosistem air tawar. Sebetulnya nggak terlalu susah untuk melakukan konservasi itu. Ya tentu ini terkait dengan vegetasi yang ada. Kalau misalnya vegetasi di sekitar kita itu memang gundul, tidak ada tanaman, tanami dengan tanaman yang memberikan manfaat dan bisa menyerap air, bisa menyimpan air. Contohnya apa? Contohnya yang memberikan manfaat bukan hanya untuk ini ya, sekadar itu, tapi juga misalnya salam itu bisa kita bisa kita tanam, dan itu bisa menyimpan air. Yang lainnya coba tanaman jengkol. Tanaman jengkol itu memang itu juga sebagai tanaman konservasi dan menyerap air banyak. Nah itu ya, itu juga penting. Dan yang lebih penting lagi, kalau menanam sesuatu itu harus sesuai dengan kondisi meteorologis yang ada di sana. Jangan sampai begini, daerahnya kekurangan air, tapi ditanami dengan tanaman yang banyak menyerap air. Nah, itu juga salah. Harusnya seimbang, ya, water balance, ya. Nah itu keseimbangan itu penting, ya. Nah itu. Nah, memang yang namanya sumber daya itu memiliki faktor pembatas. Faktor pembatas itu artinya seperti di ekosistem air tawar itu rentan terhadap perubahan kalau perlakuannya tidak baik. Misalnya begini, seperti misalnya ada industri yang mencemari lingkungan, otomatis air tawar itu tidak bisa dipakai. Ya kalau tidak dipakai, otomatis juga sumber bahan untuk pangan
juga tanaman-tanaman pertanian akan mati. Nah itu ya. Jadi penting juga. Karena itu saya mengajak bagaimana nih melakukan konservasi dengan sebaik-baiknya supaya faktor pembatas itu berkurang. Ada beberapa hal yang menjadi faktor pembatas dalam air tawar. Selain memang tadi adanya kebijakan dengan stakeholder, yaitu juga air tawar itu ada faktor pembatas mulai dari pertama suhu. Artinya dengan adanya air tawar yang bagus itu, artinya suhu bumi akan menjadi lebih stabil. Nah itulah suhu. Yang kedua, tingkat kekeruhan. Air tawar itu juga bisa mengeliminir tingkat kekeruhan atau turbiditas, sehingga air tawar itu bisa menjadi penyelamat buat kita semua. Dan juga itu keberadaannya gimana supaya terus menerus. Nah itu ya. Jadi itu sehingga masyarakat tuh menjadi sejahtera. Dia tidak perlu beli lagi misalnya air minum, sebenarnya tidak perlu dimasak, udah cukup gitu ya. Dia tidak perlu lagi beli air mineral atau apa namanya itu. Nah itu. Jadi sehingga konsep penghemat itu sebetulnya dari situ. Nah, bagaimana nih program penghematan itu? Nah, ini sebetulnya tidak bisa bekerja hanya pemerintah aja, tapi juga harus ada stakeholder yang mendukung. Jadi para tokoh-tokoh lingkungan mesti mendukung, ya, mesti mendukung, termasuk juga anak-anak sekolah, anak kuliahan, anggota DPR, semua pengusaha ikut mendukung. Nah, kalau itu misalnya air tawarnya itu bagus, otomatis masyarakat akan sejahtera, gitu ya. Nah itu, ya, itu juga. Jadi nggak seperti sekarang, karena sekarang banyak juga masyarakat itu mengeluh gara-gara air itu tidak tersedia. Musim kemarau pasti banyak menjerit, gitu ya. Gitu. Jadi di banyak kota krisis air tawar itu betul-betul luar biasa, tidak pernah bisa terpenuhi, apalagi dengan adanya pertambahan atau pertumbuhan penduduk yang tinggi itu. Nah, sampai-sampai sekarang kan untuk industri aja kan membutuhkan air tawar yang tidak sedikit, ya itu. Nah itu ya. Nah, karena itu berkembang berbagai industri untuk untuk mengolah air gitu ya. Nah itu juga berkembang produk-produk itu ya. Nah itu. Ya bagi kita bukan masalah bisa atau tidak bisanya itu ya mengelola air itu ya, tapi juga menyangkut keselamatan umat manusia. Gitu. Nah, termasuk contohnya misalnya gimana tuh agar sungai tadi tuh bisa menjadi sumber daya yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk sumber minuman, untuk sumber pengairan, ya, kemudian untuk rekreasi. Jadi itu betul-betul sejahtera itu. Gitu. Jadi kembali dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat semuanya. Jadi semuanya tidak ada untuk siapa-siapa. Semua kembali kepada kesejahteraan umat manusia, ya. Gitu. Ya, nah, yang ketiga itu cahaya. Ya, dengan adanya air tawar ini otomatis kalau pencahayaan, kalau misalnya ininya fotosintesis akan lancar ketika di dalam air tanah itu air tersedia, sehingga lancar proses fotosintesisnya. Dan juga dengan adanya itu arus juga akan demikian bagus kalau air tawar itu tersedia dengan itu. Dan otomatis juga gas yang terlarut dalam air itu akan menjadi seimbang, ya. Jadi ini keseimbangan alam itu penting. Jadi equilibrium itu akan terjadi manakala kita mau melakukan sesuatu yang terbaik. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan kehilapan saya. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.